ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan malam hari ini di masjid yang mulia ini untuk mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan syariat agama kita. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi bekal yang bermanfaat di dalam kita mengarungi kehidupan dunia dan di dalam kita mencari bekal kelak di kehidupan akhirat. Pembicaraan kita adalah tentang sahabat teladan kami. Ini menjadi satu pembahasan yang tidak asing dan tidak aneh bagi kita semua, karena sejak awal para ustadz kita, para guru kita telah menyampaikan kepada kita banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban untuk meneladani para sahabat, untuk menempuh metodologi para sahabat di dalam beragama, mencontoh sikap beragama para sahabat adalah merupakan sumber kebaikan, sumber kemenangan dan sumber keselamatan. Dan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk senantiasa meneladani mereka teramat sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa berani menentang perintah Rasul, memaksiati Rasul, menyimpang dari ajaran Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia jalan petunjuk, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami biarkan dia di dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannama, dan kelak akan kami jebloskan dia ke dalam neraka jahanam, wa sa'at masira, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini dengan terang, jelas dan tegas, dengan kepastian yang kuat dan kekuatan yang pasti memerintahkan kita untuk senantiasa mengikuti jalannya para sahabat. Barang siapa menentang perintah Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatan dia. Artinya barang siapa tidak mengikuti metodologi para sahabat di dalam beragama, dia sedang berjalan di atas jalan kesesatan. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla, dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, kami biarkan dia berada di atas kesesatan. Wa nuslihi jahannama, dan kelak kami jebloskan dia ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ayat yang serupa dengan ayat ini teramat sangat banyak sekali. Tetapi karena waktu kita yang sedikit dan pembahasan kita agak panjang, kita mencukupkan diri dengan satu ayat. Para ulama mengatakan an-nabilu yakfihi dalilun wahid. Seorang yang cerdas, seorang memiliki keimanan yang kuat, dia merasa cukup dengan satu dalil saja. Adapun ahli bid'ah dibacakan 1000 dalil pun tidak akan mempan, karena dia menyandang satu predikat yang berbahaya, manungsa ora tedas dalil. Itu nanti ada pembahasan sendiri ya, tentang orang-orang yang tidak pernah mau mendengarkan dalil, kalaupun mendengarkan dia tidak mau menerima. Adapun dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban mengikuti sahabat juga teramat banyak.
Di antaranya Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelah aku. Peganglah dia dengan gigi geraham kalian. Ya, peganglah dia dengan gigi geraham kalian. Hadis ini dengan sangat terang dan gamblang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan berpegang teguh dengan ajaran para khulafaur rasyidin setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk menggigit ajaran para sahabat itu, para khulafaur rasyidin itu dengan gigi geraham. Satu ungkapan yang menunjukkan betapa harus kuatnya kita berpegang teguh dengan ajaran para sahabat. Ya, bukan malah terpengaruh dengan pemikir-pemikir modern yang berusaha untuk menanamkan benih-benih kebencian di dalam hati kita kepada para sahabat. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah, baik sejak zaman dulu maupun hari ini, melalui jalur kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah. Metode mereka di dalam mentashkik, menimbulkan keraguan di hati kita untuk mengikuti jejaknya para sahabat adalah dengan menceritakan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, peperangan yang terjadi di kalangan para sahabat, perselisihan di kalangan mereka, saling membunuh di kalangan mereka, itu kemudian di blow up besar-besaran, dimunculkan secara masif untuk menimbulkan keraguan dalam hati kita. Iki jane awake dhewe melu sahabat pore. Kok jare kon ngeloni tapi kok malah do gelut gitu. Karena tidak menjadi syarat generasi terbaik itu mereka tidak gelut. Tidak menjadi syarat generasi terbaik itu mereka tidak melakukan perselisihan, tidak. Seseorang melakukan perselisihan di waktu yang sama dia bisa menjadi generasi yang terbaik. Apakah syarat menjadi anak soleh itu tidak pernah bertengkar? Tidak. Dulu pun waktu saya kecil saya bertengkar. Bahkan di antara antum yang sekarang menjadi orang soleh, dulu waktu kecil bacok-bacokan sama kakaknya, gara-gara rebutan beluluk. Naudzubillah min dzalik. Beluluk dikasih karet di rebutan itu sampai balang-balangan watu bocor kepalanya. Tapi sekarang dia menjadi orang baik, sehingga tidak menjadi syarat bersih dari perselisihan ya untuk menjadi orang yang baik. Demikian pula para sahabat, Allah sudah ridho dengan mereka. Kenapa kita tidak ridho dengan para sahabat? Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Dan Allah memuji mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, siapa mereka? Para sahabat. Dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik? Siapa mereka? Semoga kita termasuk golongan orang ini, yaitu para ahli sunnati wal jamaah, para pengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, para pengikut sunnahnya para sahabat, orang yang meniti di atas manhaj as-salafus salih. Mereka dipuji oleh Allah. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari ayat, dalil dari hadis. Kemudian dalil dari ucapan sahabat sendiri. Seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan dalam ucapannya yang teramat sangat terkenal sekali banget, kata beliau, man kana minkum muta'assiyah, barang siapa di antara kalian hendak mengambil contoh suri tauladan yang baik, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia mengambil contoh suri tauladan dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen meniru kriteria atau sifat orang kaya yang ideal, tirulah Utsman bin Affan. Pengen meniru orang yang miskin tapi bersyukur, tapi dia tidak punya rumah tapi bersyukur, tirulah ashabus suffah yang diketuai oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Para sahabat yang tidak punya tempat tinggal, mereka bertempat tinggal di beranda Masjid Nabawi. Dan jumlahnya ada sekitar 60 atau 40 orang. Tidurnya di masjid. Makanya masjid itu hendaknya terbuka 24 jam. Selama aman loh ya. Kalau dibuka jurilang, nyolong, ya, maka boleh ditutup. Tapi kalau aman hendaknya dia dibuka. Untuk memberi fasilitas tempat kepada orang-orang yang kehabisan bekal, orang-orang tidak punya rumah, itu nginep di masjid, ya, itu yang terjadi di zaman Nabi. Pengen menjadi panglima perang yang baik, tirulah Khalid ibnul Walid. Ingin menjadi negarawan yang baik, tirulah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibnul Khattab, dan para sahabat yang lainnya. Man kana minkum muta'assiya falyata'assa bi ashabi Muhammadin. Barang siapa ingin mengambil teladan yang baik, ambillah teladan dari para sahabat Muhammad. Li'annahum kanu abarra hadhil ummati quluba. Karena mereka manusia yang paling baik hatinya di seluruh jagat raya ini. Manusia yang paling baik hatinya di seluruh jagat raya ini, ya para sahabat. Antum kalau ketemu sama orang loman, nyah-nyoh, itu seneng apa enggak? Senang. Para sahabat itu manusia yang paling nyah-nyoh. Nabi juga paling nyah-nyoh. Nabi itu pernah pakai rida, ya, kayak selendang gitu. Ada orang Arab Badui itu saking kepengennya sama selendang yang dipakai Nabi itu, ditarik sampai gesut di lehernya Nabi sampai menimbulkan bekas merah. Kenapa kamu menarik ini? Saya kepengen ini wahai Nabi. Dikasihkan sama Nabi. Coba, bisa nggak kita meniru akhlak itu? Para sahabat seperti itu. Ya, katok antum, aku pengen katok kue gitu. Lalu dikasihkan katoknya gitu. Atau saya pengen jubah yang kamu pakai, lalu dikasihkan. Para sahabat bisa melakukan itu. Bukan hanya baju, rumah pun dikasihkan sama sahabat. Bahkan istri pun dikasihkan oleh sahabat. Saya pernah bercerita di sini juga. Waktu Muhajirin berhijrah dari Mekah menuju Madinah dalam keadaan kosong, ya. Apa itu namanya? Sudra papeki, keleyang kabur kanginan kandang langit kembul mego, ya. Ndak punya apa-apa. Itu artinya apa toh? Orang miskin papa gitu. Karena dia hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak punya sanak saudara, nggak punya harta, nggak punya keluarga. Itu sahabat yang ada di Madinah. Kamu tinggal di rumah saya. Aku punya 2 rumah, yang satu untuk kamu, satu untuk saya. Ya. Kamu datang ke sini nggak punya istri, aku punya 4 istri. Pilih salah satu dari ke-4 istri ini yang mana nanti tak ceraikan, setelah selesai masa iddah nikahilah oleh kamu. Itu kurang nyah-nyoh kepiye? Ada manusia di zaman sekarang bisa menandingi sahabat. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'makuha ilman, paling dalam ilmu agamanya. Wa ahsanuha halan, paling indah kisah hidupnya. Kita kalau belajar membaca kisah-kisah para sahabat itu indah, dipenuhi dengan perjuangan, dipenuhi dengan dakwah, dipenuhi dengan proses menuntut ilmu, dipenuhi dengan jihad fisabilillah, pengorbanan. Kalau ada, saya pernah membaca kisah seorang sahabat tukang gembala kambing. Dia pengen belajar kepada Nabi. Akhirnya dia bilang sama temannya, hari ini 3 hari ke depan saya yang gembala, kamu yang berguru kepada Nabi. 3 hari berikutnya kamu gembala, gantian saya yang ngaji. Akhirnya kok dia pakai metode jelong-jeling begitu, 3 hari gembala, 3 hari ngaji, 3 hari gembala, 3. Kok ilmunya kok nggak masuk-masuk tak? Didol kabeh wedhus e. Akhirnya dia fokus belajar kepada Nabi. Bisa kita meniru seperti itu? Properti antum didol kabeh terus antum fokus neng mapa ngaji terus bendera gitu. Sahabat mampu melakukan itu. Maka ilmu mereka paling mendalam. Kisah hidup mereka paling indah. Wa aqwamuha hadiya, petunjuk mereka paling lurus. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah satu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi di dalam menebarkan risalah ini. Fa'arifu lahum fadlahum, maka ketahuilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim,
dan ikutilah jejak-jejak mereka, kata Ibnu Mas'ud. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Karena sesungguhnya para sahabat itu berada di atas petunjuk yang lurus. Dalil dari ayat, dalil dari hadis, dalil dari ucapan sahabat. Dalil dari ulama salaf, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al-Imam Al-Auza'i. Beliau mengatakan, isbir nafsaka 'ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum wasluk sabila salafikas salih. Isbir nafsaka 'ala sunnah, sabarkanlah jiwamu di dalam mengamalkan sunnah. Waqif haitsu waqifal qaum, berhentilah kamu di mana kaum berhenti di situ. Wasluk sabila salafikas salih, dan tempuhlah jalan para salafus saleh. Siapa salafnya Al-Auza'i kala itu? Ya para sahabat. Ya. Dari ucapan Allah, ucapan Nabi, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ucapan ulama banyak sekali bertebaran. Di antaranya Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan di dalam kitab Usulus Sunnati indana, prinsip-prinsip, pondasi-pondasi, pokok-pokok sunnah menurut kami itu menurut Imam Ahmad dan sahabat-sahabat beliau dari kalangan para ulama hadis yang lain. Prinsip-prinsip sunnah menurut kami para ulama ahli sunnah adalah al-iqtida'u bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta meneladani mereka. Ini dalil-dalil agama dari Al-Quran, dari hadis Nabi, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ucapan para ulama, ya, yang hendaknya senantiasa kita ingat agar kita memuliakan para sahabat, mengambil ajaran mereka, menempuh metodologi mereka di dalam beragama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Namun dalil ini bukan hanya cukup untuk dibaca, didengarkan dan difahami, tapi butuh praktek nyata, butuh pembuktian. Nah, selama beberapa menit ke depan saya ingin menyampaikan beberapa masalah dan perkara di mana sebagian kaum muslimin mereka merasa berat mengikuti sahabat dalam masalah ini. Yang pertama tentang masalah pengkafiran satu negara. Ya, banyak orang di zaman sekarang ini melakukan takfir, vonis mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin karena dia memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka orang kafir. Negara kita enggak pakai hukum Allah. Ada orang nyolong tidak dipotong tangannya, ada orang zina tidak dirajam, maka negara ini negara kafir dan harus diperangi. Dalam waktu 2 menit dia mendengarkan ayat dan doktrin dari ustadznya, dia sudah menjadi pengikut ajaran radikalisme, penganut manhaj khawarij, naudzubillah min dzalik. Padahal kalau kita membaca kitab tafsir, Syekh Ali bin Hasan mengatakan seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam mencantumkan tafsiran Ibnu Abbas, tafsiran sahabat Nabi terhadap ayat ini. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah itu adalah kufrun duna kufrin, kufrun layan kulu anil millah. Kekafiran yang tidak mencapai derajat kekafiran, kekafiran yang tidak menyebabkan seseorang itu murtad dari millah, dari agama. Berhukum dengan selain hukum Allah itu kufur kecil. Itu penafsiran para sahabat. Seluruh kitab tafsir menukil ucapan sahabat ini, Ibnu Abbas ini, kecuali satu kitab tafsir judulnya Fi Dhilalil Quran, tulisannya Sayyid Qutb. Nah sekarang kita tanya, kita ada di persimpangan jalan. Ini jalannya Sayyid Qutb, ini jalannya para sahabat. Kita mau ikut yang mana? Kalau mengikuti jalannya para sahabat, berhukum dengan selain hukum Allah itu kufur kecil. Dia perbuatan dosa besar tapi tidak mencapai derajat kekufuran. Maka dari itu ayatnya itu ada menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim, tidak kafir. Jadi berhukum meninggalkan hukum Allah itu ada yang kafir, ada yang tidak.
Kapan meninggalkan hukum Allah mencapai derajat kekafiran? Kalau dia meyakini bahwa meninggalkan hukum Allah itu halalan thayyiban mubarakan fih, atau dia menghalalkan perbuatan tersebut, nah itu dia kafir. Tapi kalau dia tahu, kenapa kamu tidak menggunakan hukum Allah? Saya tahu hukum Allah itu baik, yang terbaik, tapi saya tidak mau memakai hukum Allah. Kenapa? Karena hawa nafsu, karena tekanan, karena ini, karena itu. Nah, orang seperti ini tidak kafir selama belum ada istihlal, menganggap halalnya perbuatan tersebut. Ini penafsiran para sahabat dan atharnya sahih, ditakhrij oleh para ulama. Syekh Ali bin Hasan menulis kitab judulnya Al-Qaulul Ma'mun, ya, di dalam mensahihkan athar Ibnu Abbas tatkala mengkafirkan wa ma lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Syekh Salim bin Id Al-Hilali menulis kitab lebih tebal lagi yang meneliti jalur-jalur periwayatan athar Ibnu Abbas ini, judulnya Qurratul Uyun fi Tafsir Ibni Abbas ala qaulillahi ta'ala wa ma lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Syekh Abdus Salam Barjas pula demikian. Dan tidak diketahui ada ulama hadis, ulama ahli hadis di zaman dulu yang melemahkan athar Ibnu Abbas. Ditambah lagi seluruh kitab tafsir menukil itu. Kurang apa coba? Tapi meskipun demikian, ada tidak orang yang pemuda yang menganggap bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah merupakan kufur akbar? Ada tidak? Ada. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada. Orang semaur. Arab semaur ki wedi. Saya sedang bertanya, tidak sedang marah ya. Banyak, bukan hanya ada pemuda-pemuda yang menganggap negeri kita ini negeri kafir. Bahkan negara Saudi pun dikafirkan. Ada sebuah buku hitam berjudul Saudi di Mata Seorang Al-Qaeda. Judul aslinya Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulatis Saudiyah, menyingkap tabir dalam menjelaskan kekafiran negara Arab Saudi. Alasannya Arab Saudi ikut PBB, Arab Saudi masih ada bank riba. Aneh-aneh itu. Sejak kapan riba itu membuat seseorang menjadi kafir? Doktrin dari mana ini? Kalau bukan dari orang-orang yang meniti manhajnya orang-orang Khawarij. Ini satu kasus ya, sederhana. Hendaknya kita segera menentukan pilihan yang bijaksana, yaitu menjadikan sikap beragamanya para sahabat itu sebagai patokan kita di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya berbekal bahasa Arab tok lalu meninggalkan pemahaman sahabat. Kalau orang berbekal dengan bahasa Arab tok, dia mudah dikelabui. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang akan menjaga Al-Quran. Allah menyebut dirinya dengan kata nahnu, kami. Kami itu jamak apa tunggal? Jamak, berarti Allah itu banyak, bukan satu. Ini kalau dipahami dengan bahasa saja, tanpa mengembalikan pemahaman kita kepada pemahaman para sahabat ya, tidak seperti itu. Maka manhaj sahabat ini hendaknya senantiasa kita muliakan, dan kita mengukur satu pendapat yang aneh itu diukur. Ada enggak para sahabat yang berpendapat seperti itu? Jika tidak ada, tinggalkan. Kasus yang kedua tentang fenomena keberadaan satu kuliner yang terbuat dari darah. Ada puding darah, ada tahu Arab, tahu Jawa padahal itu. Karena yang makan orang Jawa. Saren, kalau di Jawa Timur disebut didih, kalau di Jawa Barat disebut dengan marus. Ada sosis darah, ya. Ada puding darah, ada sosis darah, ada sentrat, pakan ternak yang terbuat dari darah. Ada apa lagi? Makanan yang berbahan baku darah. Ada obat kuat berupa darah kobra, benar tidak? Dan itu ada oknum kaum muslimin yang menghalalkan makanan-makanan tersebut. Dan mereka punya dalil, mereka punya pemahaman, tapi pemahaman mereka tidak mencocoki pemahaman para sahabat. Mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan hai Muhammad, "la ajidu fima uhya ilayya ala ta'im yat'amuhu." Aku tidak mendapatkan ada makanan yang haram bagi orang yang makan, illa an yakuna mayyita, kecuali jika makanan itu berupa bangkai.
au daman masfuha atau darah yang mengalir, au lahma khinzir, au lahma khinzirin au daman masfuha, kecuali jika berupa bangkai, berupa daging babi, atau berupa darah yang mengalir. Daman masfuhan itu darah yang mengalir. Lalu mereka mengambil kesimpulan, jadi darah yang haram itu darah yang mengalir, darah yang berupa cairan. Kalau sudah jadi tahu, sudah jadi sosis, sudah jadi puding, itu tidak haram lagi, tapi dia makanan yang halalan thayyiban mubarakan fihi ladzidun jiddan gitu. Lawe saren, waduh kembul bujono, pesta hondrawina, madang geden gelodak-gelodak kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang tidak membekali dirinya dengan manhaj pemahaman para sahabat, mereka mudah tertipu dengan pemikiran ini. Dan banyak yang punya pemikiran seperti ini loh. Ada. Saya mendengar beritanya dan sudah ketemu langsung dengan beberapa oknum di kalangan mereka yang menghalalkan apa? Makanan yang terbuat dari darah. Sedangkan ditinjau dari sisi ilmu kesehatan saja sudah tidak masuk itu. Antum tahu prosesi transfusi darah? Apakah setiap orang yang mendonorkan darahnya langsung diambil suntiknya melebu gitu? Tidak. Harus diperiksa apakah ada kesesuaian darahnya. Harus diperiksa apakah si pendonor ini memiliki sakit atau tidak. Tapi kalau orang gawe saren itu diperiksa dulu, ini donor darahnya AB, darahnya O, darahnya sapi yang mau dibikin saren itu diperiksa dulu tidak? Apakah sapinya itu sakit apa enggak? Enggak ada. Enggak ada laboratorium darah sapi. Ya. Sehingga semua darah sapi dimakan sama mereka. Darah ayam, darah kambing. Bahaya loh itu dari sisi ilmu kesehatan saja. Belum lagi kita berbicara dalil. Terus bagaimana pemahaman para sahabat tatkala mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala daman masfuhan, darah yang mengalir itu disebutkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Riwayat ini dinukil oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari di dalam tafsirnya bahwa yang disebut dengan daman masfuhan, darah yang mengalir adalah darah yang mengalir saat proses penyembelihan. Yang keluar setelah diiris itu disebut daman masfuhan. Itu haram, itu najis. Sedangkan darah yang masih tersisa di badannya sapi yang tidak mengalir keluar itu halalan thayyiban mubarakan fi. Jadi kalau antum beli KFC, Klaten Fried Chicken ya, dibiak begitu ada darah di dalamnya, itu halal apa haram? Halal itu, Pak. Yang haram itu yang dibelah begini terus keluar darah. Darah yang muncrat ini, yang mengalir ini, yang mili keluar ini yang najis, ini yang haram. Kalau kena baju kita najis, harus dibersihkan. Kalau kita kena darah itu lalu kita sholat, tidak sah sholatnya. Tapi darah yang tersisa di badannya sapi, badannya hewan yang disembelih itu halal berdasarkan fatwa dan pemahaman dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Nah, di dalam riwayat yang lain masih di kitab yang sama di dalam tafsir At-Tabari, Aisyah Ummul Mukminin ditanya tentang daging yang diambil dari hewan yang disembelih. Setelah itu daging itu direbus di air lalu keluar darah. Kuahnya kan menjadi merah. Kalau antum dapat jatah daging hewan kurban, jam 10 antum menerima daging itu, jam 11 antum rebus di sepanci yang diisi air, airnya itu mesti akan berubah menjadi merah. Itu kenapa merah? Kenapa merah? Karena darah. Pertanyaannya, darah yang dipanci itu halal apa haram? Itu halal itu. Kata Aisyah, kalau itu tidak halal maka kita akan mengikuti gayanya orang-orang Yahudi. Mereka akan menelusuri setiap tetes darah di urat-urat hewan itu. Karena orang Yahudi berpendapat darah yang di luar badan atau yang di dalam badan semuanya haram. Itu pendapatnya Yahudi. Maka orang Yahudi kalau mau makan itu dagingnya dibelek, betul-betul dibersihkan, mungkin dikosoki nganggo rinso barang ya ikon. Kalau Aisyah Ummul Mukminin, para sahabat tidak. Yang haram yang keluar, yang tersisa di badan
itu halal. Sehingga makna daman masfuhan, darah yang mengalir itu darah yang sudah keluar. Mau dia berupa cairan, mau dia berupa benda padat, berupa puding, berupa sosis, sentrat dan yang lainnya, semua dibikin apapun, hukumnya tetap haram dan najis. Itu. Dan itu adalah pemahaman para sahabat. Untuk kedua kalinya saya mengajak para jamaah kita memposisikan diri kita di sebuah persimpangan jalan. Jalan ke kanan dan jalan ke kiri. Ini jalannya Yahudi yang menganggap semua darah itu haram. Ini jalannya para sahabat yang menganggap darah yang haram itu yang keluar saja, yang di dalam itu halal. Atau jalan yang ketiga memiliki anggapan bahwa darah yang haram itu darah yang berupa cairan. Kalau sudah jendel, sudah berupa saren, itu halal. Itu pendapat ketiga. Kita pilih yang mana? Ingat-ingat muraja'alah dalil Al-Quran, sunnah, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ucapan ulama yang memerintahkan kita untuk mengikuti gaya beragamanya para sahabat. Kenapa toh kita harus mengikuti pendapat-pendapatnya sahabat? Apa istimewanya sahabat? Lah mau ngurungake apa ora gitu. Yang tadi itu, ya. Dan jawaban berikutnya saya tambahkan karena para sahabat ini murid langsung Nabi. Jadi pemahaman para sahabat otomatis adalah pemahaman Nabi. Kalau sahabat melakukan kekeliruan langsung ditegur oleh Nabi. Lah kalau orang yang jauh dari Nabi, jauh dari zamannya sahabat, mereka menafsirkan Al-Quran terus keliru, siapa yang membenarkan? Gak ada jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran hanya dimiliki oleh Nabi dan para sahabat. Makanya Allah sudah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya ridho kepada akidahnya, ridho kepada akhlaknya, ridho kepada penafsirannya terhadap Al-Quran, ridho terhadap pemahaman mereka, ridho terhadap praktek beragamanya para sahabat. Allah sudah ridho. Kalau kita ingin diridhai oleh Allah, berjalanlah di belakang jalan orang-orang yang sudah diridhai oleh Allah, yaitu jalannya para sahabat. Kasus ketiga, persimpangan jalan yang ketiga adalah pendapat sebagian oknum umat Islam yang mereka meyakini bahwa ahli neraka jika sudah masuk neraka tidak akan pernah keluar selama-lamanya dari neraka. Dan untuk kesekian kalinya pun mereka membaca ayat kemudian dipahami sendiri berbeda dengan pemahaman para sahabat. Ayat manakah itu? Allah Ta'ala berfirman kepada ahli neraka, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi ahli neraka, dan mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Siapa? Ahli neraka. Ahli neraka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga sampai ada onta masuk ke lubang jarum. Kalau ada onta masuk ke lubang jarum, baru ahli neraka bisa masuk surga. Tapi bisa apa enggak? Onta masuk lubang jarum bisa apa enggak? Bisa enggak? Bisa, nek jarumnya jarum buta ya tuh. Jarum normal ya enggak bisa. Jatuh namanya jarum buta ya tuh. Menunjukkan bahwa ahli neraka tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya, tidak akan pernah bisa keluar darinya, siapapun itu orangnya. Nah, ideologi seperti ini adalah ideologi yang rusak karena dia bertentangan dengan prinsip-prinsip sunnah, prinsip akidah Islam yang disepakati oleh para ulama Islam. Para ulama telah ijma' akan keberadaan syafaat. Benar apa tidak? Kita tatkala menghadiri pengajian, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Mubalek, Pak Dai ya, sering membawakan ungkapan di mukaddimah pengajiannya ya. Sholawat sarto salam mugi tansah katetepno kaparing no kagem panutaning umat mustikaning jagat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun. Mugi-mugi awake dhewe tansah pinaringan syafaat Kanjeng Nabi, Allahumma amin. Hampir di setiap acara kan begitu ya. Kita mengharapkan syafaat
Sholawat semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Padahal di antara fungsi syafaat itu mengentaskan ahli neraka yang sudah masuk neraka, karena diberi syafaat dia bisa mentas terus dimasukkan ke surga. Itu di antara fungsi syafaat. Lah kalau seseorang punya akidah ahli neraka tidak akan pernah bisa keluar dari neraka selama-lamanya, secara tidak suka atau suka, enggan atau tidak enggan, berarti dia itu mendustakan keberadaan syafaat. Benar tidak? Dia mendustakan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan satu akidah yang mungkar. Yaitu, ayo pembahasan tentang syafaat nanti ada, perlu butuh pengajian sendiri. Pembahasan syafaat itu, di antara fungsi syafaat itu mengeluarkan orang sudah masuk neraka untuk dimasukkan ke surga, atau orang yang seharusnya masuk neraka enggak jadi masuk neraka gara-gara diberi syafaat, atau orang sudah masuk surga itu diberi syafaat menjadi ditinggikan derajatnya di dalam surga, atau orang yang sudah masuk neraka diberi syafaat dia tidak bisa keluar dari neraka tetapi diringankan siksaannya di neraka. Itu di antara fungsi-fungsi syafaat seperti itu. Kalau kita meyakini ahli neraka tidak bisa keluar selama-lamanya, nggak bisa masuk surga selama-lamanya, berarti kita mendustakan keberadaan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam tafsir At-Tabari disebutkan satu riwayat yang bersambung sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah sedang pengajian di masjid. Beliau mengatakan bahwa kaum muslimin, orang Islam yang melakukan dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dosa itu tidak mencapai derajat kekafiran dan Allah tidak mengampuni dosanya karena sebab apa yang Allah tahu. Karena tidak diampuni dosanya, dia masuk ke dalam neraka. Nanti kalau sudah bersih dosa-dosanya, apakah setelah 100 tahun, apakah 1000 tahun, apa 1 miliar tahun, apa 1 triliun tahun, naudzubillah min dzalik. Jika dosanya sudah bersih, kelak dia akan dientaskan dalam keadaan hangus, gosong, menjadi areng, lalu dimasukkan ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Lalu badannya menjadi utuh kembali, ya, guanteng, muda tumaruno, gagah prakoso, birawa lan sentosa gludak-gludak gitu. Setelah dia hidup lagi, jasadnya utuh lagi, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang Islam yang bermaksiat tidak kekal di neraka. Ada seorang lelaki datang, "Hei Jabir bin Abdullah, kok kamu memiliki teori orang yang masuk neraka bisa keluar? Di mana ucapanmu ini jika dibandingkan dengan firman Allah Ta'ala, ahli neraka tidak dibukakan pintu langit dan tidak bisa masuk surga sampai ada onta masuk ke lubang jarum." Jadi sahabat Nabi yang ngasih pengajian diprotes sama orang yang bukan sahabat. Gimana jawaban Jabir bin Abdullah? Baca ayat sebelumnya, baca ayat setelahnya. Ayat itu turun untuk ahli kitab, ayat itu turun untuk orang kafir. Kalau orang kafir benar memang tidak akan pernah dibukakan pintu langit dan mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga sampai ada onta masuk ke lubang jarum. Jadi itu ayat berkenaan dengan orang kafir ditembakkan kepada kaum muslimin, dan itu kebatilan. Nah, kita berada di persimpangan jalan lagi. Kita pengen berada di barisan Jabir bin Abdullah dengan sikap beliau sebagai seorang murid Nabi, ataukah kita ingin mengikuti pemahaman orang yang tidak jelas tadi, yang entah siapa dia orangnya. Yang pemikiran orang ini di zaman sekarang itu mulai dipopulerkan, dimunculkan lagi. Itulah fitnah, itulah syubhat yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesesatan kalau dia tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Berikutnya tentang apa namanya? Ini sudah isya ya. Berarti kita adzan dulu, atau saya tambahkan ada 3 hal persimpangan jalan. Ada 3 persimpangan jalan lagi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang halalnya anjing. Yang kedua tentang sikap para sahabat terhadap penampakan jin. Yang keenam tentang penentuan bulan Syawal yang dilakukan oleh sahabat Umar ibnul Khattab.
Secara ringkas saya sampaikan bahwa anjing itu haram, bukan halal. Yang mengatakan halal berdasarkan apa? Yang diharamkan kan cuma apa tadi? Bangkai, apalagi? Daging babi, terus darah yang mengalir. Anjing kan nggak ada. Berarti anjing itu halalan thayyiban mubarakan fih. Dan pemikiran ini ada tersebar di tengah masyarakat kita. Benar apa tidak? Ada nggak yang memiliki pemikiran bahwa anjing itu tidak haram? Ada tidak? Eneng. Ki wonge teko rene Iwan. Ditanteng wae coba ya nek sate kirik panganan gitu. Terkadang dia secara naluri, hati nuraninya pun ora tegel arep mangan iwak kirik. Meskipun dia ngeten-ngeten kirik, yang berhak menghalalkan itu hanya Allah, yang berhak mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Qur'an tidak ada tuh keharaman anjing. Tapi di dalam memahami Al-Quran kita harus kembali kepada pemahaman para sahabat. Coba sebutkan satu saja athar dari sahabat mengatakan anjing itu halal, tidak haram. Lawong jika dia menjilat bejana saja itu najis, bener gak? Idune itu najis. Padahal itu ada bersumber dari mulutnya anjing. Mulut itu ya bagian termulia dari tubuh manusia, dari tubuh satu makhluk, bener gak? Buktinya begini, antum kalau dibercandai temennya, tangan antum dileleti telek, mungkin antum masih bisa memaafkan. Bener apa tidak? Aja guyu sih, urung rampung. Tapi nek sing dileleti telek lambene antum memaafkan apa enggak? Oh, tak uncit ngantek tekan lak nogo tak beteh tiket pucuk rambut tekan pucuk sikil. Ini organ paling mulia. Dileleti telek. Dan mulutnya anjing ini najis. Yang paling mulianya saja najis, apalagi yang lainnya kan gitu. Kalau najis sudah tentu haram gitu loh. Dan tidak ada satupun sahabat memberikan fatwa akan halalnya anjing. Sikap para sahabat terhadap hantu sangat heroik. Khalid ibnul Walid itu mengejar jin yang bersembunyi di salah satu berhala, dikejar. Penampakannya disebutkan dalam beberapa kitab ditulis para ulama itu wanita, rambutnya acak-acakan, ya. Dia melarikan diri, dikejar sama Khalid lalu ditebas mati. Ibnu Umar pernah duduk di pinggir sumur, lalu datang jin dalam wujud seorang lelaki tua, rambut putih, jenggot panjang, lalu dia memamerkan taringnya, mengatakan kepada Ibnu Umar, atakhafu minni, apakah kamu takut sama saya? Ditampar sama Ibnu Umar, tas. Atakhafu minni, kamu takut nggak sama saya? Jinnya lari, Pak. Jadi antum nek diwedeni jangan takut wedenono genti jine. Dia melet gini, antum ini. Itu misalnya. Ben kono wedi gitu. Mboten sah ta wong kula ora ngapa-ngapa wae jine wedi. Tapi manusia di zaman sekarang, mereka mengikuti jalan sahabat apa tidak? Dalam sikap mereka yang heroik terhadap penampakan itu? Enggak kan? Rata-rata malah pada takut. Lah wong ustaz sing wedi wae yo enak gak yo. Lah pripun nggih jiwa kelendek saya meronta-ronta ya gitu bisa. Piye takeh. Wis ngaji ahli sunnah ditelis sahabat maba ya ta. Diwedeni cek ngompol la ilaha illallah. Copoten iki titele. Diganti sahabat klendek ngono. Ya. Kemudian berikutnya tentang penetapan Syawal, tapi ini perkara yang sudah teramat sangat wadih jelas saya kira ya, tentang penetapan Ramadan, penetapan Syawal, kisahnya Umar Ibnul Khattab yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Itu insya Allah banyak di antara kita sudah memahaminya, maka saya cukupkan. Kita jeda adzan Isya, lalu setelahnya kita menjawab beberapa pertanyaan yang masuk jika memang ada. Wallahu taala a'lam. Tafadhal.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Ada beberapa pertanyaan dituliskan di sini dari jamaah sekalian. Apakah ada kitab yang khusus mengumpulkan fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat para sahabat? Ini pertanyaan ini sebenarnya membuat saya sendiri sedih. Jawabnya ada kitab yang mengumpulkan fatwa-fatwa para sahabat, ditulis oleh seorang ulama Pakistan namanya Syekh Zakaria Ghulam Qadir. Judulnya Ma Sahha an Atharis Sahabati fil Fiqhi. Riwayat-riwayat yang sahih dari athar para sahabat yang berkaitan dengan masalah fikih. Itu ada 1300 lebih halaman. Yang membuat sedih adalah saya belum menyelesaikan baca kitab ini. Dan karena minat baca kita itu rata-rata lemah. Indonesia itu dibandingkan negara-negara yang lain, minat bacanya termasuk yang memprihatinkan. Baca kitab. Dan untuk memotivasi di antara ulama kita itu ada yang memberikan pencerahan kepada kita untuk senantiasa setia menggunakan metode 50 halaman setiap hari di dalam membaca kitab. Kalau kita konsisten setiap hari membaca 50 halaman kitab, kita akan mendapat banyak sekali manfaat. Cuma masalahnya kita itu satu kaum yang tidak suka membaca. Kalaupun kita membaca, kita nggak memahami apa yang kita baca. Mosok baca kok nggak ngerti apa yang dibaca ada. Ada seorang wanita diajak menyeberangi jalanan sama saudaranya laki-laki. Ayo kita lewat jembatan itu. Si wanita ini ngomong, saya nggak mau lewat jembatan itu. Lah kenapa? Itu ada tulisannya kreteknya lelaki. Dia kan bisa baca itu, tapi dia tidak memahami apa yang dia baca. Itu gambaran sederhana tentang kondisi kita di hari ini. Kita satu kaum yang tidak membaca. Kalaupun kita membaca, kita tidak memahami apa yang telah kita baca. Dan kitab ini khusus berisi athar-athar dari sahabat berkaitan dengan masalah fatwa-fatwa mereka dalam masalah fikih. Dikumpulkan oleh Syekh Zakaria Ghulam Qadir, salah seorang ulama sunnah dari Pakistan. Ramadan, Syawal, Dzulhijjah selalu ada sidang isbat. Bulan yang lain gak ada sidang isbat dan pengumuman bulan baru. Bagaimana kita menentukan bulan hijriah lainnya agar bisa puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15? Mungkin di antara sebabnya karena bulan-bulan tadi itu berkaitan dengan masalah amal jama'i. Benar tidak? Amal jama'i yang harus dilakukan secara serentak oleh kaum muslimin. Maka ini membutuhkan adanya instruksi dari ulil amri. Kalau puasa Ayyamul Bid ini bukan amal jami, dia amal pribadi yang tidak berkaitan dengan amal-amal jama'i. Tetapi kalau hari raya, ya kemudian Ramadan, itu adalah di antara amal-amal jama'i yang kita harus melakukannya di bawah instruksi penguasa kaum muslimin. Makanya kalau antum baca kitab Ushulus Sunnah disebutkan salat hari raya, salat Jumat, jihad, itu semua dilakukan di bawah instruksi penguasa kaum muslimin karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, makanya diadakan sidang isbat. Dan yang berhak menentukan itu sebetulnya penguasa kaum muslimin. Mungkin itu di antara sebabnya, wallahu taala alam. Bagaimana, pertanyaan ketiga, bagaimana sholatnya orang yang memiliki luka darahnya keluar terus? Ini pernah terjadi, dialami oleh sahabat. Ada seorang sahabat, mereka sedang ribat, sedang berjaga-jaga pada peristiwa perang apa saya agak lupa. Dia sholat malam, dia terkena panah dan darahnya mengucur deras, dan dia tidak membatalkan sholatnya, dia melanjutkan sholatnya, menunjukkan bahwa mengucurnya darah dari luka itu tidak membatalkan sholat menurut pendapat sebagian ulama. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa darah itu najis, harus dibersihkan.
Itu. Adapun saya secara pribadi lebih tenang, lebih tentram memilih pendapat bahwa darah itu tidak najis. Di antara dalilnya adalah riwayat sahabat yang sholat kena panah tapi dia tetap melaksanakan atau meneruskan ibadah sholatnya. Kalaupun antum termasuk yang memilih pendapat darah itu najis, maka kondisi orang yang lukanya mengalir darah terus itu dikiaskan, dianalogikan dengan seorang wanita yang mengalami istihadhah. Dia sudah selesai masa haidnya tetapi tetap keluar darah terus menerus, itu namanya darah istihadhah. Bagaimana perintah Nabi kepada wanita ini? Ya, kamu bersihkan darah istihadhah, lalu kamu menaruh secari kain untuk menjadi penyumbat, kemudian kamu berwudu untuk tiap kali satu sholat. Kalau di tengah sholat darah istihadhah masih keluar, tidak batal, kamu tetap melanjutkan sholatmu, tapi wudunya hanya untuk satu kali sholat saja. Dan kondisi ini dikiaskan pada kondisi lain yang memiliki kesamaan kasus seperti ini misalnya, atau seperti orang yang menderita salasul baul, beser, pipis tapi tidak terkendali, atau salasul rih, buang angin terus menerus, atau seorang pasien yang dia kemana-mana membawa kateter, tahu saluran pipisnya ada masalah, lalu dibuatkan lubang di perutnya dan pipisnya dialirkan ke kateter dan dia nggak bisa melepaskan dari kateter yang ada air kencingnya ini, maka dia dikiaskan dengan kondisi orang yang mengalami istihadhah. Dia membersihkan najisnya itu lalu meletakkan sumbat, berwudu untuk setiap kali sholat. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah kita beramal soleh dengan niat agar amal solehnya bisa memberi syafaat diangkat dari neraka? Boleh. Dalilnya mana? Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Wahai Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dan iman itu bagian dari amal soleh. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Kita telah melakukan amal soleh. Ya Allah, kemarin saya sudah sedekah, maka ampunilah dosa kami. Ya Allah, kemarin saya sudah sholat malam, maka aku minta luluskanlah ujian kami. Maka aku minta kelak lindungilah kami dari api neraka. Yang seperti itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Bagaimana memakan makanan temuan? Apakah makanan temuan halal jika nilainya besar? Misalnya beras 1 kontainer antum makan, nggak boleh itu. Harus diumumkan, ini kontainer milik siapa ya, isi beras 1 ton. Tapi kalau makanannya itu sedikit, kalau tidak dimakan dia akan cepat basi dan dipastikan tidak ada enzim di makanan tersebut, antum boleh makan itu. Tapi kata Syekh bin Baz, kalau nanti suatu saat pemiliknya datang, maka antum harus mengganti kepada si pemiliknya. Harus bacot kolu kok, ya ditukoknya sing anyar bacot kolu. Atau kalau nggak ada makanan serupa, antum ganti duit. Gitu. Kasus serupa juga berlaku bagi orang yang berhutang, tapi yang menghutangi ini lost kontak, nggak ketahuan di mana rimbanya, tidak ketahuan di mana kuburnya, tidak diketahui ahli warisnya. Misal utang 500.000, maka dia mensedekahkan 500.000, niatnya pahalanya untuk orang yang menghutangi kita. Setelah 1 bulan dia datang, diutangku, kita wajib ngasih dia 500.000. Lalu sedekah yang dulu itu pahalanya diberikan kepada kita. Seperti itu. Jangan dicemplungin bumbu ngucal ke laut gitu. Nanti kalau zaman dulu saking ikhlasnya tekan lah, saiki ikhlasnya piye awake dhewe itu. Kone kelas angel lah ya. Saat azan apakah kita boleh sholat sunnah tahiyatul masjid? Apa ini syuhurul wudu atau wajib menunggu selesai azan? Menunggu selesai azan? Enggak. Yang disunahkan itu menirukan. Jadi azan itu ada 3 sunnah minimalnya. Saya sering sampaikan ini. Kalau kita mendengar azan ada 3 sunnah. 1 tardidul azan, menirukan suara azan. Yang kedua, setelah azan selesai kita membaca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqama mahmudanil ladzi wa'ata. Yang ketiga membaca sholawat. Sholawat apa? Apa sholawat nariyah, apa sholawat tola al badru, apa sholawat tanpa waton, apa sholawat koplo.
Yang kita baca adalah solawat yang diajarkan oleh Nabi, yaitu solawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca saat tasyahud itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Itu menjadi salah satu sebab kelak kita akan dimintakan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu semua hukumnya sunnah. Itu semua hukumnya sunnah. Salat juga hukumnya sunnah. Kalau bisa dilakukan kedua-duanya, kenapa dibenturkan? Kita menunggu adzan menirukan, tapi nek gur nunggu tok tolah toleh bergerak ngentekne kabeh ya ora maca ndonga ya ora selawat. Ya lebih baik langsung salat. Karena yang jadi intinya itu menirukan adzan, bukan hanya menunggu adzan tapi mingkem bibirnya, enggak. Ya. Burung ini tok ngitung lampu ini mabai pira to cacahe, penasaran aku. Nek lampu godhok kali ngunggahke kepiye ya gitu. Jadi menunggu adzan itu kita menirukan adzan, membaca doa setelah adzan, baca sholawat. Baru setelah itu kita sholat tahiyatul masjid. Boleh karena memang tidak ada benturan. Kasusnya itu terjadi benturan saat Jumatan. Kita sudah masuk di masjid, muadzin adzan. Nah itu benturan, harus milih. Kenapa harus milih? Karena mendengarkan khutbah Jumat sejak dari awal itu wajib. Hukumnya mendengarkan khotib Jumat itu wajib. Sedangkan menirukan adzan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau adzan itu hendaknya adzan Jumat ya. Kalau saya secara pribadi langsung sholat saja, supaya nanti bisa mendengarkan khutbah dari awal, bukan malah niroke ketika khutbah dimulai kita malah melakukan yang sunnah. Ketika yang wajib datang malah kita sibuk dengan yang sunnah. Nah, itu kurang tepat. Tapi kalau di luar Jumatan kan tidak ada khotibnya. Kalaupun ada yang baca Fadhail Amal misalnya kan tidak wajib didengarkan. Atau membaca Riyadhus Shalihin ini sing guyu. Tukang maca kayak gitu. Tukang maca Fadhail Amal. Itu tidak wajib, ya, maka nggak apa-apa kita menunggu adzan, menirukan, baca doa, baca sholawat, setelah itu baru sholat. Tapi kalau pas Jumatan saya sarankan segera sholat supaya kita bisa mendengarkan khutbah Jumat mulai dari awal. Ustaz, apakah Khawarij kekal di neraka? Para ulama kita beda pendapat loh itu. Apakah orang yang mengkafirkan orang lain itu dia akan menjadi kafir mukhrij minal millah? Karena Nabi mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudara sesama muslim, "Hai kafir," kalau dia tidak kafir ternyata dia muslim, tuduhan kekafiran itu kembali kepada dia. Berarti dialah yang kafir. Maka sebagian ulama mengatakan Khawarij itu kafir kalau dia sudah berani memvonis kafir kepada kaum muslimin. Tapi pendapat ini kata Syekh Abdul Aziz bin Rayis Ar-Rayis pendapat yang marjuh, yang tidak kuat. Kenapa? Karena Nabi di awal hadis mengatakan man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa mengatakan kepada akhinya, kepada saudaranya, berarti Nabi masih menetapkan adanya ukhuwah imaniyah. Maknanya kedua-duanya itu masih berstatus sebagai seorang muslim karena masih bersaudara. Maka Nabi bersabda man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, berarti dua-duanya masih muslim. Kalaupun tuduhan itu kembali ya itu tidak menyebabkan si penuduh itu menjadi kafir. Jadi pendapat yang saya yakini lebih benar wallahu taala alam biswab, orang Khawarij itu tidak kekal di neraka selama mereka tidak melakukan dosa-dosa yang mencapai derajat kekufuran. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana menjelaskan kepada sesama muslim mengenai memelihara anjing dalam Islam? Karena banyak yang dari mereka mengizinkan dengan dalih selama dipelihara di luar rumah tidak apa-apa. Ini keliru. Nek dipelihara di luar rumah tidak apa-apa, lalu dia terinspirasi pengen menjadi peternak anjing yang sukses misalnya. Karena anjing itu sekali beranak langsung banyak gitu. Njur nek kowe ternak kirik sukses, kirikmu dadi oke, njur tak nggo apa? Arep mbok sate. Apa mbok tongseng.
Seseorang dilarang memelihara anjing, bahkan Nabi mengatakan barang siapa memelihara anjing maka pahalanya berkurang berapa? 1 kirot. Pada sak kirot itu seperti gunung Uhud. Kaya wis turah ganjaran ae. Ganjar aku turah, aku tak ngingu kiri, rapopo santai gitu. Iki wong-wong orang seperti ini ya. Ya. Gewe, gairu waras itu orang seperti ini. Dan dia diberikan rukhsah oleh syariat untuk memelihara anjing jika ada 3 tujuan. 1, untuk menjaga rumah. Menjaga rumah itu bener-bener omahe iki rentan gangguan, dan gangguan itu nyata riye lah wong omahe ra neng apa-apa kok ngingu kiri. Engko apa? Nggo jaga omah. Lah omahmu ya kene. Gangguan itu bener-bener sudah tampak nyata, bener-bener akan mengenai rumah kita. Lah kita sudah hidup 30 tahun enggak ada gangguan di rumah kok ngingu kiri. Nih, kancane akad pagi ngaji ning ma'bad, dheweke malah angon kiri ning alun-alun. Lebih baik angon cempe. Saya punya teman orang Jogja sini, Ustadz, saya itu punya gagasan, ide yang cemerlang. Ide apa kok cemerlang? Karena banyak kaum muslimin itu terkontaminasi kalau hari Ahad itu mereka punya lifestyle, gaya hidup. Ya, sejak subuh itu mereka nuntun kiri, angon kiri kemana-mana. Apakah mereka wong randuwe wong sugih? Bajunya branded kabeh, tapi angon kiri. Saya ingin merubah. Jur piye carane ngrubah? Diganti dengan domba Moreno yang lucu-lucu. Bahwasanya ngingu domba itu tidak hanya dimanfaatkan dagingnya, tapi juga dimanfaatkan gengsinya. Ya wis kono aku nderekke amin aku. Aku tak satene bae. Nek ngangoni domba turut alun-alun kayak ngono aku ya wegah. Kurang menggawean ya. Aneh-aneh ya bocah-bocah iki. Ben wis gedhe tuwon. Jadi untuk menjaga rumah dengan syarat ya bener, rumah itu memang ada gangguan. Yang kedua untuk menjaga ternak, dan ternaknya itu memang ada gangguan. Yang ketiga untuk menjaga tanaman. Kalau tanamannya nggak ada gangguan, jur kowe ngingu kire alasannya nggo jaga tanaman, lah tanamanmu diserang opo? Kalau di Kemalang itu di sapu angin, dinggir pasang itu memang ada gangguan hama berupa kera. Kera itu jumlahnya ratusan. Pak, kula niku nek nandur gedang niku mboten tahu panen dintekke munyuk. Munyuk niku siji kancane sing akeh niku. Mula-mula ten mriki ngingu kirik itu boleh itu. Tapi dipastikan ya kirik itu tidak memasuki rumah kita, apalagi dijak bubuk bareng. Naudzubillah min dzalik. Najisnya itu celepretan di mana-mana. Naudzubillah min dzalik. Jadi dipastikan dia itu memiliki area khusus untuk menjaga rumah, menjaga ternak, dan menjaga tanaman. Selain itu tidak diperbolehkan dan berkurang pahalanya. Caranya menjelaskan, ya jelasno ngono kuwi. Ditampa syukur ora ya wis. Tugas kita menyampaikan bukan memaksa. Ora, kowe kudu mandeg. Ora entuk ngingu kiri. Lah aku ki apamu? Ya kowe kudu apa-apa aku nek ora entuk ngingu kiri. Lho iki piye wong kok ngene iki kita? Jadi tugas kita menyampaikan kalamuna mu'lim wa laisa bimulzim. Ucapan kita sekedar memberitahu, menyampaikan, menganjurkan, diterima syukur, enggak sudah gugur kewajiban kita. La ikraha fiddin, tidak ada boleh ya adanya paksaan di dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang hak sudah jelas, yang sesat pun juga sudah jelas. Demikian saja pertanyaan yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada benarnya dari Allah, ada kelirunya dari saya dan dari kejahilan saya bertobat kepada Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.